Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yosef Nugraha, CGP Angkatan 8 dari SD Regina Pacis Bogor. Kali ini saya ditemani oleh Pak Haji. Beliau ini adalah guru kelas 6 SD Regina Pacis. Apa kabarnya hari ini Pak Haji? Ya, baik-baik, sehat selalu Pak Yosef. Ya. Kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum masuk ke kelas untuk mengadakan observasi di kelas. Tujuan kegiatan hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang nanti Bapak akan lakukan di kelas. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melaksanakan proses pembelajaran di kelas, agar lebih siap dan percaya diri sehingga nanti ketika proses pembelajaran memberikan proses pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas. Baik Pak Haji, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Haji. Yang pertama, Pak Haji nanti di kelas itu akan mengajar pelajaran apa? Ya, saya nanti akan mengajar mata pelajaran PPKN Pak Yosef berkaitan dengan materi dan kewajiban. Baik Pak Haji, mengenai tujuan pembelajaran nanti yang akan diterapkan di kelas Haji, kira-kiranya apa ya tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran kali ini yang akan saya sampaikan atau saya berikan kepada anak-anak yaitu berkaitan dengan untuk mampu menganalisis peserta didik, mampu menganalisis bentuk sederhana dan kewajiban dalam kehidupannya sebagai warga dan warga sekolah, dan juga mampu menganalisis secara sederhana hasil analisis pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga. Selanjutnya Pak Haji, area pengembangan apa yang hendak nanti dicapai? Ya, untuk pengembangannya memang saya ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan melalui permainan dan lebih menekankan pada student center gitu, dan pengembangan yang saya ingin kembangkan di dalam pembelajaran saya berkaitan dengan kreativitas saya dalam pembelajaran, kemudian dan penyampaian secara berdiferensi sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik Pak Haji, kira-kiranya strategi apa nanti yang dipersiapkan sebelum Pak Haji masuk kelas strategi pembelajarannya? Ya, yang saya persiapkan tentunya pasti secara presentasi, RPP dan bahan ajar, serta juga media pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian juga ada strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang nantinya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi nanti kira-kiranya strategi pembelajaran yang akan Pak Haji terapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak Haji. Ya. Mungkin dengan metode diskusi kelompok seperti itu. Ya. Nah Pak Haji, kira-kiranya kapan Bapak akan mengadakan pembelajaran tersebut? Maksud saya itu di hari apa ya? Kalau nggak salah hari Kamis ya? Iya, betul. Di hari apa, kemudian kelas berapa, jam keberapa nanti proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Haji? Saya laksanakan pada hari Kamis itu pada di kelas saya di kelas B pada jam pertama. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi nanti ketika saya masuk ke kelas, saya nanti akan mendengarkan dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas, seperti itu ya Pak Haji. Baik, kami siap. Baik Pak Haji, nanti saya akan masuk kelas Pak Haji begitu. Mungkin percakapan pra-observasi kali ini dicukupkan sampai ini ya Pak Haji. Nanti tinggal saya masuk ke kelas Pak Haji seperti itu. Baik, kami siap. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Jangan. Ya, oke. Selamat pagi. Pagi. Bagus. Oke. Nah, kali ini kita
memimpin kelas. Ya, biru silakan. Ini, Pak. Silakan biru. Terima kasih dulu, silakan kembali. Oke, sebelum kita berdoa bersama, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Selamat pagi anak semuanya. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, kali ini ya kita bertemu kembali untuk pembelajaran PPKN yang tadi sudah sampaikan. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, nah kita mau sehat dulu supaya kalian nanti dalam proses pembelajaran nanti semakin semangat. Oke? Nah, ini ada senam puluh, oke? Ya, silahkan kalian berdiri dulu. Oke. Nah, kita ikut gerakan ya. Yuk kita mulai.
mulai ya. Akan kita Halo, apa kabar peserta didik yang saya cintai? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN tentang materi hak dan kewajiban. Untuk itu, mari kita simak baik-baik video-video berikut ini dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban. Selamat belajar. Oke, ya. Kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila atau PPKN tentang hak dan kewajiban. Sekarang Pak Haji mau tanya. Ya, oke, sebelumnya dalam pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian itu diminta untuk bisa mampu menganalisis bentuk-bentuk sederhana hak dan kewajiban dalam kehidupannya sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, dan juga kalian bisa atau mampu menganalisis secara sederhana hasil analisis pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Jadi hak di mana? Di mana? Di rumah dan di sekolah. Oke. Nah, selanjutnya Q&A. Tanya jawab. Nah, siapa yang sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan? Siapa? Sudah sarapan? Yang buatin siapa? Mbak, Mama. Oke. Siapa yang pagi tadi sebelum berangkat berpamitan dengan orang tua kalian? Siapa yang berpamitan? Pamitannya gimana, Mbak Feli? Oh, Mama aku terus di sekolah dulu. Cium tangannya. Oke. Dapat. Halo. Nanti berpamitan halo. Ya, berpamitannya bagaimana? Halo. Oke. Menarik bukan? Nah, cerita tentang Julita dan teman-teman. Nah, sekarang Pak Haji mau tanya. Nah, ini kan ada peristiwa ya. Apa yang dilakukan Donita? Donita ya, bukan Donita ya. Donita pada hari Minggu. Yang dilakukan Donita? Ya, halo. Belajar kelompok dulu. Ada lagi? Apa? Jelasin. Membersihkan rumah. Ada lagi? Gimana, yuk? Oh, menyiapkan. Ya, cemilan, karpet, grup teman-teman. Belajar kelompok ya. Oke. Kemudian setelah melihat video tersebut, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari hal itu berkaitan dengan materi kita. Materi yang kita bahas apa tentang hak dan kewajiban. Apa saja? Apa? Biro dulu. Oke, apa Biro? Belajar mandiri. Ada lagi Clemens tentang sekarang tentang yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan video tersebut tentang hak dan kewajibannya. Donita dan teman-teman itu hak dan kewajibannya apa? Mungkin ada yang bisa tahu. Oke, Kairos. Aku belajar kelompok, Oh, jadi setelah belajar itu merapikan tempat untuk belajarnya. Oke, terus ya, yang termasuk hak apa di situ? Haknya tentang apa? Belajar. Kewajibannya merapikan. Tuh, ya. Ada lagi tentang Donita tadi, tentang kita? Tidak ada? Kan banyak kan? Tadi ditinggal oleh mama papanya pergi, dan kewajibannya adalah apa? Menjaga rumah, ya, membersihkan rumah seperti sempurna. Kemudian haknya apa? Dicintai orang tua. Oke, boleh. Apa lagi? Nah, hak bermain juga kan? Ya kan? Donita dan teman-temannya juga bermain. Nah, apa? Membereskan. Nah, setelah oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya. Nah, oke, kita akan mengingat kembali bahwa pengertian hak itu apa dan pengertian kewajiban apa. Setelah melihat video tadi, kalian sudah bisa menemukan, oh ini hak, ini kewajiban, mana yang termasuk hak dan kewajiban. Nah, sekarang
pengertian dari hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, yang diterima kita. Jadi kata kuncinya adalah sesuatu yang harus atau yang kita dapatkan atau yang kita terima oleh setiap manusia. Kemudian hak asasi manusia ialah yang sudah ada atau sudah melekat semenjak lahir dan dijamin oleh negara. Kemudian hak asasi bersifat universal dan diatur oleh negara dan termuat dalam konstitusi. Nah, kemudian itu adalah pengertian kewajiban tadi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, apa yang dilaksanakan Bu Rita tadi? Apa saja? Membersihkan. Kemudian apa? Mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari gurunya. Tuh. Apalagi menyiapkan apa? Oh, menyiapkan jaminan dari terkait. Oke, banyak itu ya. Oke, ya bagus. Jadi pengertian kewajiban adalah segala sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tadi bertanggung jawab nggak si Donita tadi? Iya kan? Bertanggung jawab. Ada teman-temannya memberantakin tempatnya, rumahnya, kemudian mereka juga bertanggung jawab, memiliki kewajiban melaksanakan kewajiban, yaitu membersihkan. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan yang merupakan hak dan kewajiban. Hak apa ini? Mbak? Hah? Mendapatkan makanan yang bergizi. Ini kewajiban. Itu ya, belajar. Nah, ini menurut undang-undang atau hak sebagai warga negara itu begitu, membela negara, berserikat dan berkumpul, memeluk agama, ikut serta dalam usaha pertahanan. Contoh kewajiban membela negara, ikut serta dalam usaha ini termasuk yang diatur tadi dalam konstitusi atau undang-undang menurut undang-undang. Oke, nah selanjutnya let's play game. Oke, Pak Haji punya permainan. Namanya adalah permainan Sungai Buaya. Sungai Buaya. Oke, Pak Haji akan sudah bagi kelompok 6 kelompok ini ya. 1, 2, berapa ya? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya nggak apa-apa, 4 saja nggak apa-apa. Oke. Permainannya, oke. Perhatikan baik-baik, ini namanya Sungai Buaya. Maka di area sebelah sini itu adalah sungai yang banyak buayanya. Maka kalian ketika ingin mengambil yang namanya harta karun atau tugas, kamu sebagai prajurit diberikan tugas oleh raja untuk mengambil tugas yang ada di dalam kota biru, diamond, ya, oke. Apa? Kota apa? One Piece, oke, kota One Piece. Oke, bagaimana caranya? Pak Haji minta tolong salah satu dari kalian, bantuannya siapa yang mau? Relawan? Siapa? Kaira silakan, berdiri di sini. Kaira. Satu lagi, yang Putri. Siapa? Ya, Kevan, kita kasih nomor di sini. Oke, kita Putri ya. Oke. Nah, stop. Nah, sini Kevan, kamu belakang sini. Oke. Nah, permainannya adalah kalian akan mengambil tugas kalian atau tantangan kalian, yaitu dengan apa? Melompat. 1, melompat ke sana sampai ke sana. 2, nah. Dan ingat, karena ini jembatannya rapuh, maka ini harus diambil. Jadi ketika kalian mau mengambil ya. 1, yang lagi. Nah. Kemudian kamu ambil kertas di sini. Ini diserahkan oleh Kairos. Temannya di sini ya, kamu ini. Diambil, kasihkan kepada orang yang ada di sini nanti. Nah, permainannya adalah memasukkan ini di dalam kolam yang namanya hak dan kewajiban.
lihat di sini, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Termasuk apa? Tempellah pada kolom yang namanya di LK atau LK kerja tentang kewajiban masuk dalam kewajiban. Jelas? Setelah itu, nah nanti yang bermain mengambil itu 2 orang. Yang satu itu menempel dalam kolom, yang satu, nah seperti itu cepat-cepatan mas, jembatannya susun lagi, nah disusun, ya, oke, ya, kemudian main lagi. Nah, prajuritnya ada yang membuat jembatan supaya enggak jembatan wayang. Jelas? Cepat-cepatan ya, waktunya 3 menit. Siapa yang banyak mengumpulkan hak dan kewajiban di sini dan benar, maka mendapat skor. Ya, jelas? Maka dibagi, ada yang bermain di sini mengambil, ada yang menyusun jembatannya, ada yang menempelkan dalam hak. Jelas ya? Oke, 3 menit nanti yang nanti akan kita tandingi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok. Oke? Jelas? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Silakan duduk. Nah, siapa yang ingin bermain dulu? Nah, kelompok ini siapa? Rajanya. Coba. Sini, masuk ke depan. Salah satu yuk. Masuk ke depan untuk sweet. Ayo cepat. Baik, Pak Haji hitung 5. 1. Maju ke depan. Ayo ketuanya. 1, 2, 3, 4. Ayo maju. Ketua yang sini. Berikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. Ayo 5 silakan langsung ke depan. 5. Ya, 1. Oke. Bebas. Oke. Dari nah. Oke. Sini. Clemens. Ya. Siapa yang belakangnya? Justin. Marvin. Oke. Kenneth atau Justin? Sini. Ya. Oke. Haji mulai dari sana aja ya. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah siap? Nah, sekarang Oke Pak. Oke Pak. Siapa yang mau main duluan? Yuk. Ayam apa? Gambreng. Mulai 1, 2, 3. Palai, Obi, Palayung, Gambreng. Sama, oke. Obi, Gambreng. Error. Oke, main 2. Oke, sekarang yuk. Obi, Gambreng lagi. Obi, Gambreng. Nah, 2. Obi, Palayung, Gambreng. Semua ayo. Dan kewajiban di rumah. Akan maksud saya yang kedua, kewajibannya membantu orang itu membiasakan. Dan kewajiban di kamar. Silakan. Akhirnya bermain di taman. Kewajibannya membantu gotong royong. Oke. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan buat kelompok Kairos. Artinya kelompok selanjutnya. Oke, Justin. Justin. Silakan semuanya maju ke depan. Yuk. Ayo kasih waktu 2 menit presentasi. Oke ya. Oke. 1, silakan mulai presentasi. Yang lain bawa materi. Kami kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban sekolah, bagaimana mengontrol inisiatif, hak kita di sekolah dapat bertanya dengan guru dan dapat mendapatkan penjelasan dari guru. Sedangkan kewajiban kita di sekolah
Ya. Oke. Yang kedua Itu sama ya. semua. Oke. Ya, terima kasih. Iya, dia salah semua. Ya. Saya salah semua nih. Ya. Oke. Ya. Tadi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, dari mulai kita awal tadi bermain game, kita melihat video dan ditayangkan dan kalian berdiskusi dan bertanya jawab dengan Pak Haji. Menurut kalian pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini? Dari kewajiban yang bagaimana? Jadi mandiri. Mulai di sekolah, mandiri, apalagi masyarakat, di rumah, kewajiban di rumah. Contoh-contoh kewajiban di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Oke, ya. Nah, menurutmu pelajaran hari ini senang atau sedih? Senangnya karena apa? Dua-duanya. Hah? Sedih karena itu. Kalau senangnya? Ya, kita bermain dan belajar. Ya, oke. Terima kasih atas pembelajaran kali ini. Pak Haji juga merasa senang sudah bersama belajar kalian pada hari ini. Dan nanti selanjutnya, materi selanjutnya kita sudah tahu mana contoh-contoh hak dan kewajiban di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, materi selanjutnya minggu depan kita akan belajar berkaitan dengan manfaat hak dan kewajiban dan dampaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan kalian sebagai anggota keluarga, warga sekolah maupun masyarakat itu seperti apa. Nanti kita pelajari minggu depan. Oke? Tetap semangat. Ya. Satu kali tepuk semangat. Ting 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 ya. Tepuk semangat. Ting ting ting. Tang tang tang. Tung tung tung. Se. Ha 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 ha. Ha. Ha 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 ha. Ha. Ha 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 ha. Semangat. Oke, sudah terima kasih untuk kali ini kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup. Ya, Eros. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas keberkahan-Mu selama pelajaran yang kami terima pada pelajaran ini. Ya Tuhan, kita bagi kami akan beristirahat, kiranya Engkau menemani kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dari yang berdoa Tuhan, kita berdoa Engkau yang berdoa kita dan berdoa Tuhan untuk Yesus. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Selamat siang Pak Haji. selamat siang Pak Yusuf. Gimana Pak kabarnya hari ini? Ya, sehat. Sehat. Jadi Pak Haji, hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi, di mana beberapa hari yang lalu kita sudah melewati dua tahap ya Pak. Yang pertama adalah percakapan pra observasi. Kemudian setelah itu saya masuk ke kelas Pak Haji untuk mengadakan kegiatan observasi di kelas Pak Haji, di mana dalam kegiatan observasi kelas itu saya melihat bagaimana situasi di kelas Pak Haji. Kemudian saya juga mengamati bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di kelasnya Pak Haji. Kemudian saya juga mengamati bagaimana metode-metode pembelajaran, kemudian
kemudian hal-hal apa saja yang menarik selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan oleh Pak Haji. Kemudian untuk kegiatan tujuan percakapan pasca observasi hari ini adalah tujuannya adalah saya ingin menyampaikan hasil refleksi atau saya menyampaikan hasil observasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Haji lakukan. Jadi saya akan menyampaikan hasil observasi di kelas Pak Haji. Kemudian nanti di kegiatan hari itu juga kita nanti bersama-sama mendiskusikan mendiskusikan rencana tindak lanjut apa saja dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya Pak Haji. Jadi untuk kedepannya menurut Pak Haji seperti apa? Baik, saya izin menyampaikan beberapa pertanyaannya Pak Haji berkaitan dengan kegiatan percakapan pasca observasi kelas. Yang pertama adalah menurut Pak Haji, silakan Pak Haji merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Haji lakukan di kelas. Jadi menurut Pak Haji kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Haji lakukan di kelas itu seperti apa atau bagaimana? Ya, silakan Pak Haji. Baik, Pak Yusuf. Ya, apa yang saya rasakan, apa yang sudah saya laksanakan dalam pembelajaran saya di kelas, menurut saya dalam refleksi saya, ya memang pembelajaran sudah agak menarik, tetapi terkadang peserta didik itu ada beberapa anak yang memang kurang aktif, dan juga memang saya juga sering dalam pengkondisian kelas itu juga mungkin masih mengalami kesulitan, karena memang di dalam proses pembelajaran saya kemarin itu kan saya menggunakan permainan seperti itu Pak Yusuf untuk pembelajarannya, sehingga ada yang permainan, ada yang melalui visual, kemudian ada yang kegiatan untuk membuat kita pikiran. Jadi memang untuk memanage anak supaya fokus terhadap tugas-tugas yang diberikan atau yang dilakukan oleh siswa peserta didik ini, kadang-kadang memang itu ada beberapa siswa yang memang mungkin tidak fokus, sehingga pembelajaran semakin ada yang gaduh atau apa, sehingga memang kalau saya rasakan refleksi saya itu tadi manajemen peserta didik dan membagi waktu pembelajaran, membagi sesi waktu. Saat ini untuk permainan, saya untuk presentasi, nah itu biasanya juga agak kewalahan. Jadi saya Baik, terima kasih Pak Haji. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan juga ya Pak Haji mengenai catatan refleksi kegiatan observasi yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah tadi menurut Pak Haji kegiatan pembelajaran di kelas itu kurang menarik, tapi menurut saya pembelajaran yang sudah Pak Haji lakukan itu menurut saya sudah sangat menarik ya Pak Haji, karena Pak Haji sudah banyak dalam kegiatan pembelajaran itu sudah dibuat dengan pertama itu ada SPP-nya, kemudian ada Q&A ya Pak ya, Q&A, kemudian ada kegiatan ini apa namanya ice breaking juga dengan mengajak anak bernyanyi, gerakkan lagu, dan kemudian Pak Haji juga mengajak anak-anak untuk apa namanya main games ya, kemudian itu menurut saya sebuah pembelajaran yang sudah sangat menarik dan bervariatif. Kemudian tadi menurut Pak Haji anak-anak tentang keaktifan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk kegiatan keaktifan pembelajaran di kelas memang saya perhatikan betul ya, sama seperti
beberapa anak yang kurang aktif ya tepatnya. Kalau yang aktif sih saya perhatikan sudah banyak anak yang aktif mengikuti pembelajaran, tetapi masih ada beberapa anak yang masih kurang aktif mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian tentang penguasaan kelas, saya perhatikan juga penguasaan kelas itu memang masih kurang ya Pak Haji, karena memang ada beberapa anak yang masih belum fokus dengan pelajarannya, kemudian masih ada anak yang keluar masuk toilet ya kan. Jadi ketika pembelajaran permisi mau kembali dan lain-lain. Jadi memang penguasaan kelas itu betul-betul harus diperhatikan selama kegiatan proses pembelajaran dengan baik, seperti itu ya Pak Haji. Kemudian tentang metode pengajaran di kelas, saya lihat juga itu sudah sangat baik ya Pak Haji. Pak Haji sudah menyampaikan metode pembelajarannya yang bervariatif, yang dimana pada kegiatan pembelajaran itu anak-anak mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kalau tidak salah itu materinya itu mengenai hak dan kewajiban. Jadi anak-anak mempresentasikan hasil diskusi mereka, setiap kelompok dipresentasikan seperti itu. Kemudian area beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan adalah mengenai aspek dan strategi pengembangan dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Saatnya jam 6 dimulai. Yang pertama adalah It's time to begin the sixth lesson. Yang pertama adalah tentang pembelajaran yang menarik. Jadi Pak Haji tadi sudah memberikan games dan juga activity ketika pembelajaran. Kemudian saya lihat juga keaktifan murid, kemudian pembelajaran yang menarik ya, karena di awal kegiatan observasi itu saya mencatat itu bahwa yang Pak Haji akan lakukan atau yang sudah dicapai itu adalah mengenai media pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Nah, saya perhatikan Pak Haji sudah melaksanakan pembelajaran dengan kreatif dengan berbagai metode, kemudian berbagai macam permainan juga, ice breaking juga, sehingga pembelajarannya menurut saya sudah sangat menarik. Kemudian saya perhatikan juga memang dalam tadi sudah saya bahas juga penguasaan kelas itu memang harus lebih diperhatikan lagi ya Pak Haji. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid itu Pak Haji tadi sudah dalam pembelajaran itu sudah menerapkan metode diskusi dan presentasi, sehingga anak-anak itu proses pembelajarannya itu berpusat pada anak, dan anak menjadi lebih banyak belajar dari guru itu lebih banyak hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kemudian hal yang saya catat juga ya Pak Haji adalah mengenai refleksi murid. Jadi ketika di akhir pembelajaran itu saya perhatikan refleksi yang Pak Haji lakukan itu adalah refleksi dari guru. Jadi seharusnya di akhir itu sebaiknya refleksi yang dilakukan itu adalah pada akhir pembelajaran itu murid merefleksikan sendiri proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas. Selanjutnya Pak Haji, tentu saja dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu tadi yang saya tangkap itu Pak Haji masih belum puas ya Pak Haji, belum puas sepenuhnya dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, menurut Pak Haji rencananya untuk rencana tindak lanjut tepatnya untuk rencana tindak lanjut ke depan di proses pembelajaran selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Pak Haji, kira-kiranya seperti apa Pak Haji? Ya.
pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Haji itu ada keterbatasan dari tempat yang saya perhatikan. Itu kan ada game, kemudian gamesnya itu kalau nggak salah memindahkan ini ya, apa namanya, karpet kan. Itu apakah menurut Pak Haji itu dari tempatnya sudah memadai gitu dari pembelajaran di kelas? Ya, mungkin bisa saja dibuat di luar kelas ya, supaya suasana juga lebih asik, menarik, anak-anak juga antusias, dan ruangannya mungkin cukup terbuka ya. Kita kemarin memang anaknya disekat ya menjadi rame gitu lah. Kalau mungkin kalau tempat lapangan yang lebih luas, anak-anak bisa lebih ya bisa ya. Pembelajaran yang akan dilakukan Pak Haji mungkin kalau saya tangkap pembelajarannya bukan hanya di dalam kelas ya Pak Haji, Betul. karena mungkin saya perhatikan itu keterbatasan tempat di kelas itu kan memang ya ukuran kelas ya, sementara memang anak-anak kelas 6 itu sekarang badannya kan besar, jadi pembelajaran selanjutnya yang akan Pak Haji lakukan adalah proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas seperti itu ya, saya tangkap seperti itu. Betul Pak Haji? Baik, untuk selanjutnya Pak Haji mengenai tadi observasi kelas sudah ya Pak Haji. Nah Pak Haji mungkin kita tanda tangan dulu ya Pak Haji mengenai rencana percakapan pasca observasi. Silakan Pak Haji tanda tangan dulu mengenai kegiatan pasca observasi. Tanda tangan dulu ya. Setelah itu nanti Pak Haji silakan. Silakan Pak Haji. Kemudian tadi juga saya sudah menyampaikan kepada hasil observasi di kelas, jadi mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Pak Haji mengenai rencana pengembangan diri, mengenai rencana pengembangan diri yang akan dilakukan oleh Pak Haji seperti ini. Jadi proses selanjutnya adalah tentang rencana pengembangan diri. Nah, ini Pak Haji ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak Haji mengenai tadi kan Pak Haji kemarin sudah mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian saya sudah hadir untuk melaksanakan kegiatan observasi kelas. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita nanti akan membahas tentang rencana pengembangan diri yang akan dilakukan oleh Pak Haji. Yang pertama adalah mengenai aktivitas pengembangan. Yang pertama adalah mengenai pembelajaran yang efektif. Nah, menurut Pak Haji, apakah tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang sebelumnya itu sudah tercapai Pak Haji, mengenai tujuan yang hendak dicapai di kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, tujuannya sudah tercapai sih, karena untuk aktivitas pembelajaran yang efektif, anak untuk pembelajarannya itu berpihak pada peserta didik. Ya. Untuk selanjutnya Pak Haji, bagaimana Pak Haji menilai ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan pembelajaran yang tadi disebutkan, pembelajaran yang efektif, dan menurut Pak Haji kan tadi tujuannya itu sudah tercapai. Nah, menurut Pak Haji, ukuran keberhasilan dari tujuan yang tercapai itu seperti apa aktivitas dalam aktivitas pengembangan? Ukuran
nanti berhasil mencapai tujuan pembelajaran tujuan pembelajarannya saya sudah bisa berhasil seperti ya. Jadi saya ingin ulangi lagi, tujuan pembelajaran ketika pembelajaran akan dilaksanakan itu mengenai dan kewajiban. Apakah masih ingat Pak Haji tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai? Tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran itu yaitu menganalisis dan kewajiban secara sederhana sebagai anggota keluarga, sebagai anggota keluarga dan sekolah dan masyarakat. Jadi menurut Pak Haji sudah tercapai ya, sudah berhasil. Nah, menurut Pak Haji, apakah pendukung dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, pendukungnya seperti apa? Ya, saya lihat ya sekolah sudah fasilitasi ya, ada proyektor dan juga speaker dan lain sebagainya. Mendukung ya dari sekolah. Memang kemarin mungkin ruangan yang kemudian pengembangan saya berkaitan dengan apa yang ingin diterapkan dalam model pembelajaran itu juga saya lihat saya terus berkembang seperti itu. Jadi itu mungkin pendukung dari pembelajaran yang kemarin dan mungkin teman-teman sekolah. Mengenai kegiatan coaching yang sudah kita laksanakan ya Pak Haji, saya ingin menyampaikan beberapa hasil refleksi dari kegiatan coaching yang sudah kita laksanakan. Yang pertama itu adalah menurut saya kegiatan coaching yang sudah kita laksanakan itu menurut saya sudah efektif dan baik ya Pak Haji. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan coaching. Yang pertama tentu saja saya harus melatih diri saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot agar saya bisa menggali jawaban-jawaban atau saya dapat menggali pengalaman-pengalaman yang sudah Pak Haji laksanakan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian mengenai kegiatan coaching itu memang yang saya rasakan itu adalah dalam kegiatan coaching itu tentu saja pemilihan tempat itu harus kondusif sehingga kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan lancar, jadi tidak akan terganggu dengan misalnya ada anak atau misalnya ada anak yang keluar masuk ataupun terganggu dengan suara-suara lain yang kurang mendukung. Kemudian tentu saja untuk kegiatan coaching itu tidak hanya bisa dilakukan sekali, jadi harus dilakukan berulang kali sehingga manfaat dari kegiatan coaching itu dapat kita rasakan, tentu saja dapat kita rasakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, menurut Pak Haji ini ketika kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan coaching, apa yang Pak Haji rasakan dalam kegiatan coaching kemarin? Ya. Pertama saya juga canggung karena memang ini baru pertama kali pengalaman pertama saya di kegiatan coaching seperti ini ya, persiapannya dan sebagainya, artinya ya rasa canggung, grogi. Kemudian saya juga merasa senang karena bisa menggali dan menemukan solusi dari pembelajaran yang saya lakukan. Baik, kita nanti akan mengadakan kegiatan
satu lagi. Untuk selanjutnya harapannya adalah setelah kegiatan coaching ini dilaksanakan, menambah wawasan Pak Haji tentunya, tetapi yang paling utama adalah pembelajaran di kelas bisa lebih baik lagi, bisa lebih menarik lagi. Mungkin Pak Haji sekian kegiatan pasca observasi kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pasca observasi hari ini dapat bermanfaat tentunya untuk Pak Haji, dapat bermanfaat juga untuk saya tentunya dalam kegiatan di rumah gerak yang sedang saya laksanakan. Terlebih yang paling utama adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Seperti itu Pak Haji. Terima kasih Pak Haji kerjasamanya atas kegiatan yang rangkaian kegiatan yang dimulai dari praobservasi, observasi sampai akhirnya kegiatan pasca observasi. Tentu saja yang tadi saya sampaikan, kegiatan coaching ini tidak hanya bisa dilaksanakan sekali, harus terus berlanjut, sehingga tujuan utama dari kegiatan coaching ini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran. Seperti itu Pak Haji. Terima kasih. Sama-sama Pak.